Melanjutkan kisah Krisna Gososro dan Sabu Inten untuk sobat semua. Kali ini dalam episode Kebu Kanigoro, Maiso Jenar, dan Aryo tiba di Banyu Biru. Selamat menikmati. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan ketegangan di Banyu Biru, yaitu di pendopo Perdikan Banyu Biru. Suro Sarunggi sudah tidak sabar untuk segera bertempur melawan salah satu pasingsingan. Sedangkan pasingsingan Guru Lowoijo masih belum bersedia untuk melakukan pertempuran dengan pasingsingan yang satunya lagi. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, soho share, matur nuwun. Diam, bentak Guru Lowoijo. Darahnya yang beku itu tiba-tiba mendidih kembali. Radite dan Anggoro yang lenyap dari percaturan orang-orang sakti itu tak akan mampu menambah ilmunya. Karena itu ia pasti akan dapat mengatasinya. Tetapi ia menjadi gelisah kembali ketika orang yang dibentak-bentaknya itu masih tetap tenang dan berkata, "Jangan marah, Umbaran. Aku datang kepadamu dengan maksud baik. Kau masih mempunyai kesempatan kembali ke perguruan kita. Guru kita yang bergelar pasingsingan dengan cita-cita yang putih." "Diam!" Pasingsingan berteriak semakin keras. "Sayang bahwa kau tak dapat mengikuti jejaknya. Kau tak mampu menangkap ajaran-ajarannya, sehingga kau salah duga terhadapnya. Kau menganggap bahwa guru kita telah kehilangan kegairahannya terhadap hidup dan kehidupan. Karena itu kau memilih jalanmu sendiri." "Omong kosong," bantah Guru Lowoijo. "Apakah kau selama ini juga mentaati ajaran-ajarannya? Apakah kau selama ini bersih dari noda-noda yang dilemparkan oleh kehidupan sekitar kita kepadamu?" "Tidak, Umbaran," jawab orang itu. "Aku merasa betapa kotornya hati dan ragaku. Namun aku telah berusaha untuk mengurangi kesalahanku. Tidak-tidaknya mengurangi kesalahan-kesalahan baru yang akan menambah beban kehidupan sukmaku. Aku bukan orang yang puas dengan keadaanku sekarang, tetapi aku berhak menuntut masa depanku sebaik-baiknya," kata Guru Lowoijo. "Aku bangga terhadap mereka yang berjuang buat masa depannya. Namun mereka jangan mengorbankan masa depan orang lain sebagai pupuk bagi masa depannya itu." Meskipun kata-kata itu diucapkan perlahan-lahan, namun cukup jelas bagi Guru Lowoijo. Kata demi kata yang seolah-olah menyusup ke tulang sumsumnya. Tetapi hatinya yang selama ini telah dibalut oleh nafsu yang bergelora berlebih-lebihan, kini benar-benar telah menjadi sekeras batu. Meskipun dengan sekuat tenaga ia berusaha membendungnya. Bahkan akhirnya ia berkata lantang, "Jangan menggurui aku, guruilah dirimu sendiri. Bukankah kau menjelang kebahagiaan masa depanmu dengan mengorbankan orang lain pula? Manakah perempuan yang aku hadiahkan kepadamu itu? Bukankah ia mati karena ketamakanmu?" "Umbaran," potong orang berjubah yang berdiri di samping mantingan. "Aku minta jangan kau sebut-sebut itu lagi." "Hah? Kau menjadi ketakutan? Kau lihat noda-noda yang melekat di tubuhku. Namun kau lihat kotoran-kotoran yang bergumpal-gumpal di wajahmu, di pelupuk matamu. Mana perempuan itu? Mana?" "Jangan kau sebut-sebut itu, Umbaran," kata orang itu. Biar aku ulang 1000 kali," sahut Guru Lowoijo. "Perempuan itu kau tukar dengan ciri-ciri kekhususan pasingsingan kita.
Dan kau berjanji tidak akan mengganggu gugat lagi. Sekarang perempuan itu mati. 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 Cukup. Potong orang itu keras-keras. Namun kemudian ia menundukkan wajahnya. Tangan kirinya perlahan-lahan diangkatnya mengusap dadanya yang bergelora. Pasingsingan Guru Lowoijo itu tertawa panjang sampai tubuhnya terguncang-guncang. Ia tertawa dan tertawa untuk memuaskan hatinya. Sambil menunjuk kepada Suro Sarunggi dan lawannya, ia berkata, "Lihat, apa yang bisa dilakukan oleh Anggoro, penjagamu itu. Lihatlah, sebentar lagi ia akan binasa." Orang yang berdiri di samping mantingan itu tidak menjawab, tetapi ia mengangkat wajahnya dan memandang kepada adik seperguruannya yang sedang bertempur. Mereka berputar-putar dengan lincahnya, lontar-melontar seperti sepasang garuda yang sedang berlaga. Tangan mereka berkembang seperti sayap dengan senjata masing-masing. Cemeti suara Sarunggi meledak-ledak mengerikan, sedangkan sinar kuning pisau belati lawannya menyambar-nyambar seperti petir di langit yang kelam. Ujung cemeti Suro Sarunggi itu seolah-olah memiliki penglihatan. Kemana ia harus mematuk? Namun ujung belati lawannya seperti mempunyai mata yang dapat melihat setiap serangan dari arah manapun juga. Maka pertempuran itu menjadi semakin dahsyat dan dahsyat. Suro Sarunggi bertempur dengan kasar dan bengis, sedang Anggoro melayaninya dengan tangkas dan tangguh. Ketika mereka sudah berkelahi beberapa saat, Suro Sarunggi menjadi semakin heran. Lawannya dapat bertempur dengan giginya, bahkan beberapa macam geraknya telah dikenalnya, mirip dengan pasingsingan sahabatnya itu. Karena itu timbullah beberapa pertanyaan di dalam dirinya. Apakah orang ini benar-benar pasingsingan? Tidak mungkin. Pertanyaan itu dibantahnya sendiri. Anggoro pada saat itu memang sengaja bertempur dengan ciri-ciri perguruan pasingsingan. Ia sengaja menunjukkan bahwa dirinya pun memiliki ilmu seperti ilmu-ilmu ajaib dari orang yang bernama pasingsingan itu. Bahkan beberapa gerak diulangnya supaya menjadi jelas bagi lawannya. Guru Lowoijo masih tertawa keras-keras dan pasingsingan yang berdiri di samping mantingan masih memandangi Suro Sarunggi dan Anggoro. "Jangan membeku seperti batu," tegur Umbaran. "Sekarang apa katamu?" Orang yang bernama Radite itu perlahan-lahan menoleh ke arah Umbaran. Jawabnya, "Marilah kita lupakan masa lampau. Mari kita bina bersama-sama masa depan perguruan kita. Masa depanku jauh berbeda dengan masa depanmu. Jangan mengigo lagi, pergi, dan bawa adikmu itu atau kau berdua binasa." Umbaran meneruskan, "Jangan mimpi. Aku berlutut di bawah kakimu dan menyerahkan perempuan untuk kedua kalinya." "Jangan bicara tentang perempuan," Radite membentak. Kesabarannya telah menjadi semakin tipis. Hatinya yang luka karena perempuan kini terungkap kembali. "Aku bicara tentang perempuan, supaya kau teringat kembali akan perjanjian kita. Kita tidak akan saling mengganggu," sahut Umbaran. "Aku tidak akan mengganggu gugat pusaka-pusaka yang telah kau miliki, ciri-ciri khusus pasingsingan yang kau pakai, sedang kau tak akan mengganggu gugat perempuan itu," jawab Radite. "Tapi aku berhak mengganggu gugat segala perbuatanmu yang terkutuk. Kau iri hati," kata Umbaran. "Tidak," jawab Radite. "Aku mempunyai kepentingan sendiri. Aku tidak mau menanggung beban dosamu lebih banyak lagi karena kesalahanku menyerahkan kesaktian pasingsingan kepadamu. Sebab dengan demikian kau telah menarik diri dari persahabatanku dengan Pandan Alas, Suro Dipoyono, Titis Anganten, dan lain-lain. Bahkan kau telah menempatkan dirimu sebagai lawan. Nah, aku akan menghentikan semuanya itu." "Hah? Itulah akibat nafsu gilamu kepada perempuan," jawab Umbaran. Sengaja ia ingin memanaskan hati Radite, mempengaruhinya dengan kelemahan-kelemahannya. Tapi dengan demikian Radite menjadi marah. Peristiwa itu adalah peristiwa yang paling pedih dalam hidupnya.
Karena itu setiap kali ia dihadapkan pada kenangan itu, setiap kali ia kehilangan kesabaran. "Umbaran," kata Radite dengan lantang, "kesabaran seseorang ada batasnya. Jangan menunggu demikian." Umbaran menjadi berdebar-debar apakah Radite benar-benar akan marah dan menyerangnya. Tetapi tak ada pilihan lain. Suro Sarunggi telah bertempur dengan gigihnya. Keduanya berdiri tegak dengan tenangnya. Radite masih berusaha menguasai perasaannya, sedang Umbaran menjadi berdebar-debar menghadapi kemungkinan yang berat. Ia tidak segarang biasanya, yang langsung menikam lambung lawannya. Kali ini ia benar-benar memperhitungkan keadaan, karena keraguan-raguannya itulah ia masih berdiri tegak. Ketika keduanya sedang berusaha menekan perasaan masing-masing, tiba-tiba di kejauhan terdengar bunyi kentongan yang dipukul bergelombang-gelombang. "Rok-rok asem, setan," desis Pasingsingan. "Mereka datang." Radite mengangkat wajahnya, lamat-lamat terdengar kentongan itu menjalar. Ia tidak tahu tanda apakah itu, karena itu ia harus memperhitungkan setiap kemungkinan. Namun karena itulah maka Pasingsingan Guru Lowoijo menjadi bertambah bingung. Akhirnya ia kehilangan kejernihan dan kelicinan otaknya. Ia tahu benar bahwa tanda itu mengabarkan kedatangan orang Banyu Biru atau Pamingit, Maiso Jenar atau Suro Dipoyono dan kawan-kawannya. Akhirnya ia menjadi mata gelap, sebab menyingkir pun tak ada kesempatan. Karena itu tanpa diduga-duga ia melompat dengan garangnya sambil berteriak nyaring. Pedangnya berkilauan menyambar leher Radite. Radite terkejut mengalami serangan yang tiba-tiba itu. Benarnya ia masih mengharapkan agar mereka tidak perlu mempergunakan kekerasan, apalagi dengan tetesan darah. Tetapi Umbaran telah menyerangnya. Dengan demikian ia tak dapat berbuat lain daripada melawannya. Maka saat kemudian kedua Pasingsingan itu pun telah bertempur pula, masing-masing memegang pisau belati panjang di tangannya. Umbaran dan Radite adalah dua orang yang memiliki ilmu yang bersumber dari guru yang sama. Karena itu mereka pun bertempur dengan ilmu yang sama pula. Tetapi ilmu mereka masing-masing telah mengalami beberapa perubahan sesuai dengan pengaruh keadaan dan waktu. Ilmu Pasingsingan Umbaran telah berubah menjadi semakin kasar, keras, dan kejam. Sedang ilmu Radite masih tetap dalam tataran yang bersih. Meskipun demikian tidak berarti bahwa Umbaran telah melampaui Radite dalam ketahanan tempurnya. Dalam beberapa saat mereka telah lenyap dari bentuk mereka. Yang nampak hanyalah pusaran yang kelam dari jubah mereka yang abu-abu, disela oleh cahaya kuning yang menyambar-nyambar mengerikan. Umbaran yang mata gelap bertempur dengan darah yang bergelora. Hatinya benar-benar telah dikuasai oleh nafsu yang ganas, dan dari hidungnya seolah-olah terhirup udara maut. Dengan berteriak-teriak nyaring, ia meloncat-loncat menyerang dengan sengitnya. Pisaunya berputar mengarah ke segenap bagian tubuh Radite. Dalam kesibukan pertempuran antara hidup dan mati itu terdengar Umbaran berteriak, "Kalau kau masih belum mampu melenyapkan diri dari tangkapan mataku, jangan mengharap keluar dari halaman ini dengan ragamu." Radite diam saja. Namun ia bertempur terus. Sebenarnya dalam lekuk-lekuk hatinya yang terdalam masih juga bermunculan perasaan sesal dan ngeri atas apa yang pernah terjadi pada dirinya. Tukar-menukar kehormatan. Tapi ia sadar pula bahwa apabila ia tidak cawe-cawe, maka Pasingsingan yang bernama Umbaran itu akan banyak menimbulkan bencana. Kalau benar-benar ia berhasil memiliki Kiai Nogososro dan Kiai Sabu Inten, maka keadaan akan sangat berbahaya. Ia dapat menghadap Sultan Demak dengan laskar segelar papan dan memaksanya untuk menyerahkan kekuasaan. Setelah ia menyatakan diri sebagai pemilik pusaka-pusaka sifat kandel itu, dengan landasan kekuatan golongan hitam dan daerah-daerah yang didudukinya,
beserta kesesatan pandangan beberapa orang kawula Demak atas kepercayaan mereka bahwa siapa yang memiliki Nogasasra Sabu Inten akan mampu merajai Nusantara, maka Embaran akan mendapatkan pengikut-pengikutnya. Atau orang yang berutak licin itu dapat menempuh jalan lain. Ia dapat menggerakkan Laskar Hitam untuk menimbulkan bencana sebagai pasing-singan. Ia dapat menggulung daerah demi daerah. Namun kemudian sebagai Umbaran yang berwajah manis, ia menghadap Sultan dengan menyerahkan Kyai Nogasasra dan Kyai Sabu Inten. Dengan demikian ia akan mendapatkan banyak kepercayaan dari Sultan. Akhirnya ia dapat melawan kekuasaan Demak dari luar dan dari dalam. Sementara ia harus mencuri keris-keris itu kembali. Demikianlah mereka bertempur semakin lama menjadi semakin sengit. Masing-masing bertekad untuk memenangkan pertempuran. Meskipun Umbaran bertempur dengan kasar dan bengis, namun Radite bukan anak-anak yang baru dapat berdiri. Radite memiliki kematangan ilmu melampaui Umbaran. Meskipun pada dasarnya Umbaran berguru lebih dahulu kepada pasing-singan sepuh. Tapi karena Umbaran kurang dapat menepati ajaran-ajaran gurunya, maka akhirnya ia terpaksa menghentikan usahanya menghisap ilmu yang luar biasa itu. Dan kini dua orang murid dari perguruan yang sama itu berhadapan dan bertempur mati-matian. Selain mereka yang bertempur, tak seorang pun yang menggerakkan tubuhnya oleh ketegangan yang semakin memuncak. Perhatian mereka seolah-olah terikat erat-erat pada pertempuran itu. Kesempatan yang demikian itulah yang ditunggu Joko Soko. Kalau ia terlambat mempergunakan waktu sehingga Mantingan dan kawan-kawannya berhasil menguasai diri mereka, maka akan celakalah nasibnya. Dengan diam-diam dan sangat hati-hati, ia berkisar. Setapak demi setapak, ia telah menemukan arah yang baik untuk menyembunyikan diri, dan kemudian meninggalkan tanah perdikan yang seolah-olah menjadi panas, sepanas bara api baginya. Maka dengan tidak menarik perhatian, akhirnya Joko Soko berhasil menyelinap ke dalam gelap dan kemudian menghilang dari halaman itu. Bagi Joko Soko lebih baik hidup di antara anak buahnya dan perempuan-perempuan yang dikumpulkan selama ini daripada mati di Banyu Biru. Ia tidak peduli apa yang dikatakan orang atasnya. Apakah orang akan mengatakannya pengecut? Apakah penakut? Ia tidak keberatan. Sebab pada dasarnya meskipun golongan hitam itu nampaknya bekerja bersama-sama, namun mereka sama sekali tak memiliki kesetiakawanan yang jujur. Apabila mereka terbentur pada kepentingan diri, maka kepentingan bersama dapat dianggapnya tidak berlaku. Sementara itu, Arya Saloka maju kudanya seperti angin topan. Meskipun demikian, terasa betapa lambatnya perjalanan itu. Kuda yang dinaikinya betapa malasnya sehingga berkali-kali ia terpaksa mencambuknya. Ketika dari kejauhan nampak api yang menyala, terdengar giginya gemeretak. Tangannya yang memegang tombak pusaka Banyu Biru terasa gemetar. Ia menjadi marah sekali, menyesal bahwa ia terlambat. Maiso Jenar dan Kebo Kanigoro berpacu di belakangnya. Kedua orang itu pun tak kalah gelisahnya juga. Kedua orang itu menyesal mengapa Sawung Sariti tidak segera mengabarkan kepada mereka bahwa ada serombongan orang-orang dari golongan hitam yang pergi ke Banyu Biru. Maiso Jenar dan Kebo Kanigoro maju kuda mereka dengan darah yang bergolak. Suara kaki-kaki kuda mereka berderap memecah sepi malam di atas tanah-tanah berbatu padas. Orang-orang yang menutup pintu serapat-rapatnya di tepi-tepi jalan menjadi semakin gelisah mendengar derap kuda itu. Mereka memeluk anak-anak mereka semakin erat di dada mereka sambil berdoa. Semoga Yang Maha Kuasa melindungi mereka dari bencana. Arya Saloka melihat 2-3 orang menyelinap ke halaman ketika kudanya menghambur terbang. Tetapi ia tidak mempedulikannya. Maiso Jenar dan Kebo Kanigoro pun tak begitu tertarik pada orang-orang itu. Tetapi ketika kemudian terdengar bunyi kentongan, mereka menyesal.
Agaknya orang-orang itu adalah para pengawas yang harus mengamati kedatangan orang-orang Banyu Biru. Namun mereka tak dapat memutar kuda mereka kembali. Dengan demikian waktu mereka akan semakin habis. Ketika Aryo Saloka akan membelok ke arah api yang menyala-nyala, terdengar Maesa Jenar berteriak, "Terus ke rumahmu, Aryo." Aryo menarik kekang kudanya sekuat-kuatnya, sehingga kuda itu meringkik dan berdiri tegak di atas kedua kaki belakangnya. "Api," jawab Aryo. Pada saat itu kuda Maesa Jenar dan Kebu Kanigoro telah berlari di sampingnya, tidak ke arah api itu, dan terdengarlah suara Maesa Jenar tanpa menghentikan kudanya. "Itu adalah suatu cara untuk mancing kita. Aku telah mengenal akal itu." Kembali Aryo Saloka menggertakkan giginya. Dengan cepatnya ia mencambuk kudanya dan berlari mengikuti gurunya. Mereka langsung pergi ke rumah kepala daerah Perdikan yang sedang diguncang oleh peristiwa-peristiwa yang menyedihkan. Ketika mereka semakin lama menjadi semakin dekat, maka dada mereka pun semakin berdebar-debar pula. Meskipun demikian, Aryo masih belum sadar benar akan keadaannya. Sehingga dengan berteriak ia bertanya, "Bagaimana dengan api itu, Paman?" Maesa Jenar menoleh, dilihatnya Aryo telah menyusul dekat di belakangnya. "Jangan pedulikan," jawabnya. "Mereka hanya ingin menarik perhatian kita. Tempat yang menyala itu adalah tempat-tempat yang tak berarti. Mudah-mudahan laskarmu telah berusaha untuk menyelesaikannya. Bukankah api itu telah surut?" "Ya," sahut Aryo. Ia mengerti sekarang bahwa bahaya yang sebenarnya tidak terletak di daerah api itu. Demikianlah mereka bertiga maju kuda-kuda mereka semakin cepat dan cepat. Mereka berpacu bersama, angin basah yang bertiup menghanyutkan awan yang kelabu. Kilat mancar-mancar di udara seperti sedang bersabung. Di antara oleh bunyi guluh yang menggelegar memukul tebing-tebing perbukitan, Aryo Saloka menjadi tidak sabar lagi. Ketika ia melihat sepasang beringin di alun-alun, hatinya seperti meronta-ronta. Tetapi di muka regol rumahnya tak dilihatnya apapun yang mencurigakan. Maesa Jenar dan Kebu Kanigoro adalah orang-orang yang telah memiliki pengalaman yang jauh lebih luas dari Aryo Saloka. Karena itu mereka menghentikan kuda mereka di muka halaman. Mereka harus masuki halaman itu dalam kesiagaan penuh. Namun Aryo Saloka tidak sempat berpikir demikian. Ia langsung melampaui Maesa Jenar dan Kebu Kanigoro di atas kudanya yang masih berlari seperti dikejar hantu. "Aryo!" teriak Maesa Jenar. Tapi Maesa Jenar tak mampu menghentikannya. Seperti anak panah, Aryo langsung menyerbu masuk ke halaman. Di halaman itu masih bertempur dengan sengitnya Suro Sarunggi melawan Anggoro dan Umbaran melawan Radite. Mereka bertempur dalam tingkat tertinggi dari ilmu-ilmu mereka. Yang paling gelisah dari mereka adalah Umbaran. Ia sadar-sadarnya apabila datang orang-orang Banyu Biru, maka akan berakhirlah kisah petualangannya. Karena itu dalam kegelisahannya ia sempat memperhitungkan keadaan. Ia harus bertindak cepat dan menguntungkan. Karena itu ia memutuskan untuk membunuh salah seorang lawannya atau orang-orang Banyu Biru yang datang untuk mengurangi lawannya. Sudah itu kalau perlu ia akan melarikan diri saja. Meskipun kemungkinannya pun tipis pula. Tapi kalau ia berhasil membunuh salah seorang dari mereka, ia akan dapat mempengaruhi keadaan meskipun hanya sekejap. Dan kelebihan waktu yang sekejap itu harus dipergunakan sebaik-baiknya. Demikianlah ketika ia mendengar derap kuda langsung masuk ke halaman. Ia meloncat mundur beberapa langkah, kemudian dengan tak terduga Umbaran berteriak keras-keras dan pisau belati panjangnya meluncur seperti tatit ke dada Aryo Saloka. Aryo terkejut melihat sinar kuning menyilaukan terbang ke arahnya. Tetapi ia tidak mendapat kesempatan untuk mengelak. Kudanya sendiri berlari cepat menyongsong sinar yang berkilat-kilat itu. Maesa Jenar dan Kebu Kanigoro terkejut bukan kepalang. Maut yang menyambar itu demikian cepatnya sehingga mereka tak mampu berbuat apa-apa selain berteriak keras, "Aryo, bungkukkan badanmu!" Aryo Saloka telah kehilangan keseimbangan perhitungannya.
Karena itu tak ada dapat dikerjakan. Ia mencoba bungkuk merapat ke punggung kuda, namun pisau itu telah dekat sekali. Tetapi tak sempat dilihatnya adalah sambaran pisau yang kedua. Pisau belati panjang yang seakan-akan mengejar pisau yang pertama. Pisau ini pun tak kalah cepatnya, meluncur dari arah yang lebih rendah dari pisau yang pertama. Sehingga kedua pisau itu pun seperti kilat di langit yang sambar menyambar. Tuhan adalah penentu dari semua kejadian. Demikianlah pisau itu pun tak terlepas dari pengaruh tangannya. Pisau belati yang kedua yang dilemparkan oleh pasing-singan yang seorang lagi meluncur dari arah yang berbeda serta lebih rendah dari arah pisau yang pertama. Berhasil mengenai pisau yang pertama. Sentuhan itu dapat mempengaruhi arah pisau-pisau itu, sehingga dengan demikian selisih arah yang hanya tebal jari mengukit arah yang pertama telah menyelamatkan Aryosaloko. Meskipun ia belum berhasil merapatkan tubuhnya sepenuhnya, namun pisau-pisau itu tak menyentuh kulitnya. Hanya ikat kepalanya sajalah yang tersambar dan terbawa oleh pisau-pisau itu. Namun meskipun demikian, dada Aryosaloko berdesir keras. Ia menggeram sambil menggigit bibirnya. Maut serasa telah hinggap di ujung rambutnya. Maisojenar dan Kebu Kanigoro terpekik kecil. Mereka meloncat bersama-sama maju, namun kemudian mereka melihat Aryosaloko masih duduk di atas punggung kudanya yang meluncur cepat di halaman itu, yang kemudian melingkar memutar di samping Gandok. "Bagaimana kau, Aryo?" teriak Maisojenar. Napas Aryo masih melompat-lompat tak teratur, dadanya berdebar cepat dan jantungnya seperti berdentang-dentang. Namun ia sempat menjawab terbata-bata, "Baik, Paman." Maisojenar dan Kebu Kanigoro menarik napas panjang. Tetapi kelegaannya itu tidak terlalu lama. Mereka ditegangkan kembali oleh kenyataan yang dilihatnya di halaman. Dalam remang-remang cahaya obor di pendopo, mereka melihat Mantingan, Wilis, Widuri, dan Wirosobo berdiri dalam satu kelompok hampir berhimpitan dengan kaku. Di pendopo mereka melihat Wonomerto duduk lemah seperti orang yang kehilangan akal. Sedang sedendang Paraput pun duduk bersandar tiang. Tangannya memegang senjatanya, namun senjata itu terkulai di lantai. Sedang beberapa penjaga di regol jatuh tersungkur di tanah, dan mereka yang berada di gardu telah kehilangan kemampuan bergerak. Maisojenar, Kebu Kanigoro, dan Aryosaloko menjadi semakin terkejut ketika mereka melihat dua lingkaran pertempuran, dan hampir-hampir dada mereka meledak ketika mereka melihat tiga orang yang memakai jubah abu-abu dan bertopeng kasar. Apakah sebenarnya yang telah terjadi? Gumam Maisojenar. Kebu Kanigoro berdiam diri, keningnya berkerut-kerut. Umbaran ternyata telah menyerang Radite dengan membabi buta. Ketika ia tidak berhasil membunuh Aryosaloko, pada saat itu ia telah mencoba untuk melarikan diri, namun Radite bukan anak-anak yang dapat dikelabuinya. Sehingga dengan beberapa loncatan ia telah berhasil menahan pasing-singan yang menghantui Demak pada saat itu. Tiba-tiba halaman itu digetarkan oleh pekik kecil. Widuri tiba-tiba berhasil menguasai kesadarannya ketika dilihatnya ayahnya memasuki halaman. Kemudian ia meloncat maju. Mula-mula ia seperti melihat malaikat hadir di halaman itu. Maka ketika ayahnya berdiri tegak mengamati keadaan, ia menghambur lari kepadanya. "Ayah!" panggilnya. Seperti anak ayam yang terancam elang, Widuri bersembunyi di balik sayap-sayap induknya. Kebu Kanigoro pun menjadi terharu karenanya. Meskipun ia tidak melepaskan perhatiannya kepada keadaan sekelilingnya, namun dipeluknya anak itu erat-erat. Pada saat itu Roro Wilis pun menjadi bertambah tenang, sebab mereka masih dapat mengharap perlindungan dari orang-orang yang dibanggakannya. Demikianlah ketegangan yang mencekik leher orang-orang di halaman itu menjadi semakin terurai. Kedatangan Maisojenar, Kebu Kanigoro, dan Aryosaloko benar-benar telah membebaskan mereka dari kecemasan. Bukan karena mereka cemas dan takut bahwa mereka akan terbunuh,
Namun mereka cemas dan takut bahwa mereka tidak dapat mempertahankan pusat pemerintahan Banyu Biru. Dan karena itu, kini mereka yakin bahwa Banyu Biru akan dapat diselamatkan. Maesa Jenar dan Kebo Kanigoro masih berdiri tegak tak bergerak. Hanya pandangan mata mereka sajalah yang beredar dari satu titik ke titik yang lain. Ketika kemudian mata Maesa Jenar bertemu pandang dengan Roro Wilis, berdesirlah hatinya. Roro Wilis kemudian menundukkan wajahnya, namun hatinya melonjak. Pada wajah gadis itu Maesa Jenar dapat melihat ketegangan yang selama itu mencekam hatinya. Kemudian terdengarlah Kebo Kanigoro bergumam perlahan-lahan, "Widuri, apakah yang terjadi? Bukankah kalian selamat?" Widuri tidak senakal dan semanja biasanya. Kini benar-benar ia berusaha menempatkan diri, karena itu ia menjawab perlahan-lahan, "3 hantu bertemu di sini, Ayah. Ditambah seorang lagi yang datang bersama salah seorang dari hantu-hantu itu." Kebo Kanigoro menarik napas, ia menjadi ragu. Apakah yang harus dilakukan? Tetapi di samping itu ia pun bersyukur kepada Yang Maha Agung bahwa anak-anak serta sahabat-sahabatnya telah diselamatkan. Berbeda dengan Maesa Jenar, ia telah memiliki beberapa pengetahuan yang lebih banyak daripada Kebo Kanigoro. Ia telah mengenal lebih dalam mengenai pasing-singan.